Suling Emas, Jilid 13 bagian 2. Setelah berkata demikian, matanya bersinar dan wajahnya berseri ketika ia menatap muka Kim Mo Taisu. Dengan tenang tapi ramah, kakek itu menegur, "Kui Sicu, orang gagah si Kui, puluhan tahun tak bertemu, kiranya Sicu telah dimatangkan oleh pengalaman hidup. Aku mendengar pula bahwa Sicu telah menggunakan nama Kim Mo Taisu. Bagus sekali, dengan demikian berarti Sicu menempatkan diri sebagai orang yang telah sadar daripada segala ikatan karma." Kim Mo Taisu menggeleng-geleng kepalanya dengan muka sedih, lalu berkata, "Xiansu, dalam pertemuan kita pertama dahulu, Xiansu telah memberi petunjuk dan saya telah berhutang budi kepada Xiansu. Sekarang pun, Xiansu telah menunjukkan jalan yang terang, akan tetapi terpaksa sekali saya harus mengecewakan hati Xiansu dengan memilih jalan gelap." Muka yang tua, akan tetapi masih tampak bercahaya dan segar berseri di balik keriput dan jenggot putih itu, tersenyum lebar. "Yang tidak mengharapkan, takkan kecewa, Sicu. Aku tidak mengharapkan apa-apa, maka tidak mengenal rasa kecewa. Aku tidak merasa melepas budi, maka tidak pernah menghutangkan. Jalan terang atau gelap hanyalah tergantung anggapan si pemandang dan si pelaku. Sicu masih menganggapnya gelap, apakah gerangan yang mendorong Sicu?" Kim Mo Taisu menjawab, "Bukit Xiansu yang mulia, sungguh saya malu untuk mengaku. Akan tetapi sesungguhnya saya merasa sebagai seorang manusia yang selalu diperhamba nafsu. Hidup yang lalu hanya semata untuk diperhamba nafsu dan mementingkan diri pribadi. Oleh karena itulah, Xiansu, sisa hidup saya akan saya isi dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebagai seorang yang telah mempelajari ilmu. Banyak orang pandai telah mengkhianati negara, membantu pemberontak-pemberontak sehingga raja-raja jatuh bangun silih berganti. Orang-orang pandai itulah yang mengacaukan negara. Dosa mereka telah bertumpuk-tumpuk dan perlu dibasmi. Sudah menjadi kewajiban saya untuk menghadapi mereka, karena bukankah tugas seorang gagah untuk membela negara?" Bukit Xiansu mengangguk-angguk dan tertawa. "Wi Bin Wi Kok, Hiap Chi Tai Chia, bekerja untuk rakyat dan negara, itulah paling mulia. Memang kebenaran ini bagi seorang gagah tak dapat disangkal pula, Sicu. Akan tetapi rakyat yang mana? Negara yang mana? Semenjak kerajaan Tang roboh, diganti kerajaan Liang muda, Tang muda, Qin muda, dan sekarang Han muda, apakah rakyatnya berganti? Raja-raja yang memegang tahta kerajaan semenjak jatuhnya kerajaan Tang, apakah juga berganti bangsa? Kemudian muncul kerajaan-kerajaan Hou Han, Wu Yue, Nan Chao, Su, Nan Han, Min dan lain-lain, apakah rajanya dan rakyatnya juga bangsa lain? Siapakah yang benar di antara orang-orang gagah? Mereka yang membela Tang lama, ataukah yang membela Hou Han, Wu Yue dan lain-lain? Semua itu juga berdasarkan bekerja untuk rakyat dan raja. Kebetulan Sicu hendak membela kerajaan Tang lama, karena Sicu merasa sebagai warga dinasti Tang, dan karena Sicu ada hubungan keluarga dengan kerajaan Tang. Kim Mo Taisu terkejut, seperti dibuka matanya, dan ia menjadi bingung. Perang dan permusuhan tiada hentinya, kerajaan-kerajaan muncul, mereka semua berperang dengan dalih membela kebenaran. Siapakah yang sesungguhnya benar? Xiansu, mohon petunjuk. Kim Mo Taisu menjatuhkan diri berlutut dan Eng ikut pula berlutut. Gadis ini bingung dan sama sekali tidak mengerti jelas apa yang dibicarakan ayahnya dan kakek tua itu, hanya merasa tak senang karena agaknya si kakek ini hendak mencela ayahnya yang hendak membela kerajaan Tang yang sudah roboh. Bukit Xiansu tersenyum. Sekali lagi ia menatap tajam ke arah wajah Eng dan Kim Mo Taisu, kemudian ia menghela napas panjang. Kewajiban manusia untuk berusaha, namun Tuhan berkuasa menentukan. Kewajiban manusia untuk memenuhi tugas tanpa melibatkan diri pribadi dalam tugas yang dilaksanakannya, ini berarti memenuhi perintah Tuhan dengan setulus hati. Sekali melibatkan diri dalam tugas, berarti bekerja untuk nafsu dirinya dan pekerjaan itu menjadi kotor, ternoda nafsu-nafsu mementingkan diri pribadi. Manusia hidup di dunia sudah mempunyai tugas kewajiban masing-masing. Penuhilah kewajibanmu dengan tulus ikhlas, lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu masing-masing dan segala apa akan berjalan beres, lancar, dan baik. Jangan sekali-kali meninggalkan tugasnya sendiri lalu hendak melakukan tugas orang lain, hal ini tentu akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Tugas guru ialah mengajar, tugas murid belajar, tugas tentara berperang membela negara, tugas orang tua mendidik, tugas anak berbakti, tugas pemimpin ialah memimpin. Masing-masing mempunyai tempat sendiri dan kalau masing-masing memenuhi tugasnya dengan baik dan sempurna tanpa ditunggangi nafsu mementingkan diri pribadi, alangkah akan baiknya keadaan dunia ini.
Akan tetapi, sekali orang meninggalkan tugas sendiri mencampuri tugas orang lain, rusaklah. Kim Mo Taisu mengangguk-angguk. Mohon petunjuk apa yang harus saya lakukan, Xian Su? Si Chu bukan tentara, jangan mencampuri urusan tentara. Kalau si Chu ingin melakukan tugas tentara, masuklah dulu menjadi tentara. Setelah masuk sekalipun, bukan tugas si Chu untuk bertindak menurut kehendak sendiri karena tugas seorang tentara mentaati perintah pimpinan. Kalau si Chu merasa menjadi pendekar silat, tugas si Chu sudah jelas, menegakkan kebenaran dan keadilan, membela si lemah tertindas, menentang si kuat yang jahat. Kalau si Chu merasa diri sebagai seorang pendeta, tugas si Chu sudah jelas pula, memberi penerangan kepada yang gelap, memberi tuntunan bagi mereka yang sesat. Karena itu, kalau boleh aku memberi nasihat, marilah si Chu ikut dengan saya, memperdalam ilmu kebatinan agar dalam menjalankan tugas kelak, si Chu takkan sesat jalan. Pengertian tentang ini amat penting, karena banyak orang yang menyeleweng daripada tugas hidupnya tanpa ia sadari. Kim Mo Taisu mengerutkan kening dan menggeleng kepala. Maaf, Xian Su, betapapun juga, saya harus melaksanakan kehendak hati saya lebih dulu. Orang-orang seperti Ban Pilo Chia dan kawan-kawan terlalu jahat untuk dibiarkan saja merajalela. Setelah saya melaksanakan tugas ini, barulah saya akan menghadap Xian Su. Buke Xian Su menggeleng-geleng kepala, menarik napas panjang. Si Chu banyak menderita, istri dan semua keluarga istri terbunuh. Kebencian berakar di hati, berdaun dendam, berbunga sakit hati, dan berbuah saling bunuh. Sekali lagi, si Chu, bawalah puterimu pergi dari tempat ini dan mari ikut dengan aku ke tempat terang. Sekali lagi maaf, Xian Su. Biarlah kelak saya akan mencari dan menghadap Xian Su. Buke Xian Su berdiri, memanggul Yang Him, dan tertawa sambil menengadahkan muka ke atas. Seorang manusia kecil macam aku ini, apa artinya dibanding dengan kekuasaan Tuhan? Segala kehendakmu pasti terjadi, tiada kekuasaan di dunia maupun akhirat yang mampu merubahnya. Kakek itu lalu bernyanyi dan turun dari batu karang, berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Suara nyanyiannya terdengar makin perlahan dan akhirnya lenyap. Setelah suara kakek itu tak terdengar lagi, barulah Kim Mo Taisu bangkit berdiri sambil menarik tangan puterinya. Ia menarik napas panjang dan wajahnya membayangkan penyesalan dan kekecewaan hebat. Sayang sekali bahwa aku tidak dapat menaati nasihatnya dan ikut pergi dengannya, Eng. Siapakah dia, ayah? Dia seorang yang bahagia, anakku. Seorang yang sudah dapat membebaskan diri dari segala-galanya. Dia disebut orang Buke Xian Su, manusia setengah dewa. Akan tetapi dia begitu peramah dan halus sikapnya, mengapa kakek cebol dan kongkong yang sakti lari ketakutan? Kim Mo Taisu tersenyum. Bicara tentang kesaktian, Buke Xian Su sukar dicari keduanya, dan sukar diukur sampai di mana tingkatnya. Akan tetapi yang membuat ia disegani semua tokoh bukan hanya kesaktiannya, terutama sekali karena sikapnya. Ia tidak pernah melawan, tidak pernah mendendam, tidak pernah membenci, dan selalu mengulurkan tangan kepada siapapun juga, tidak peduli orang baik maupun jahat. Inilah yang membuat Buke Xian Su menjadi manusia sakti yang ditakuti. Orang-orang yang merasa telah berbuat sewenang-wenang mengandalkan kepandaiannya, segan dan malu berjumpa dengannya. Ayah, tadi Buke Xian Su menganjurkan ayah supaya mengundurkan diri dan tidak melibatkan diri dengan urusan perang. Bukankah begitu? Kalau ayah menganggap dia seorang yang amat mulia dan sakti, patut diturut nasihatnya, mengapa ayah masih melanjutkan niat ayah mencari dan membasmi musuh? Kim Mo Taisu menarik napas panjang sebelum menjawab, lalu memegang lengan puterinya. Diajak kembali ke pondok sambil berkata, engkau tentu tahu akan semua penderitaan ibumu. Sesungguhnya lah, tadinya tidak sedikit pun hatiku tertarik akan persoalan perang. Akan tetapi mengingat betapa ibumu menderita, mengingat pula akan harapan ibumu, maka aku harus membalaskan semua penderitaan itu kepada mereka yang menjadi sebabnya. Hanya dengan jalan ini sajalah aku dapat membalas budi ibumu, Eng. Seperti telah kukatakan tadi sebelum datang gangguan, aku akan pergi mencarikan tempat untuk Busong. Kau baik-baiklah di sini bersama Busong. Paling lama 2-3 bulan aku tentu datang kembali. Maka berangkatlah pendekar ini meninggalkan puncak Minsan. Niatnya hendak lebih dulu mengunjungi Sanxi di mana kini telah berdiri kerajaan Hohan. Selain hendak menyelidiki tentang kerajaan baru ini dan tentang kemungkinan masa depan yang baik bagi calon mantunya, juga ia hendak menemui Tok Xiaokui yang oleh Kong Lo Sengjin disebut-sebut sebagai seorang di antara musuh-musuh mereka. Dari Hohan ia akan mengunjungi kerajaan-kerajaan lain,
mencarikan tempat untuk calon mantunya menempuh ujian dan mendapatkan kedudukan. Sementara itu, Eng yang ditinggal ayahnya dan kini sudah tahu bahwa dia ditunangkan dengan Busong, menanti pulangnya pemuda itu dengan hati berdebar-debar. Ia merasa malu, bingung, dan takut bertemu muka dengan pemuda itu. Pemuda yang biasanya menjadi kawan bermain sejak kecil, yang ia anggap seperti saudara atau kakak sendiri. Sejenak ia tersipu-sipu ketika teringat betapa beberapa hari yang lalu Busong pernah menciumnya, biarpun bukan hal aneh kalau Busong menciumnya, seperti sering dilakukannya sejak mereka masih kanak-kanak. Dan Busong agaknya telah tahu akan perjodohan mereka ketika menciumnya kemarin dulu. Teringat akan ini, gemetar tubuh Eng dan membuatnya gelisah ketika menanti pulangnya Busong. Entah sudah berapa kali ia meneliti bayangannya di cermin, akan tetapi selalu ia masih khawatir kalau ada sesuatu yang tidak beres pada rambut atau pakaiannya. Lucian duduk termenung di dalam kamarnya dalam istana kerajaan Houhan yang indah dan mewah. Keadaan mewah, kehidupan yang serba cukup, berenang dalam lautan kemewahan dan kedudukan tinggi mulia yang diperoleh semenjak ia tinggal di dalam istana ini, mulai membosankannya. Kini hatinya risau, ternyata pemuasan nafsu-nafsunya selama ini, memilih pangeran dan orang-orang muda sesuka hatinya, hanya merupakan kesenangan lahir yang sementara saja. Ia tetap merasa kurang puas, tetap belum dapat merasakan kebahagiaan hidup. Kesenangan tak pernah dapat puas, makin dikejar makin hauslah ia, dan akhirnya malah menimbulkan rasa muak dan jemu. Kebosanan menggerogoti hatinya setiap malam sunyi kalau ia sudah tidak ada hasrat pula memilih teman. Memang tiada kesenangan di dunia ini yang akan dapat mendatangkan bahagia. Kesenangan lahir hanya akan dinikmati oleh tubuh dalam waktu singkat saja. Kesenangan lahir hanya indah apabila dikejar dan belum dapat diperoleh. Namun, sekali berada di tangan, kesenangan itu bukan kesenangan lagi, malah menimbulkan bosan. Lucian duduk menghadapi meja, memandang lilin yang bernyala tenang karena terlindung dari gangguan angin. Ia merenung memikirkan keadaan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, rindu yang hebat menggoda hatinya, rindu kepada putranya. Belasan tahun sudah ia meninggalkan putranya. Kini usianya sudah 40 tahun lebih. Putranya tentu telah menjadi seorang pemuda dewasa. Alangkah rindu hatinya untuk dapat berjumpa dengan putranya, dengan Busong. Seringkali air matanya bertitik turun apabila ia mengenangkan putranya dan penyesalan menusuk-nusuk hatinya. Di dalam istana ia selalu dilayani amat baik oleh Koa Kim Bwe, sahabat dan muridnya yang setia. Banyak sudah ilmu ia turunkan kepada wanita selir raja itu dan sekarang Kim Bwe telah menjadi seorang wanita yang berilmu tinggi pula. Namun, Kim Bwe selalu bersikap hormat dan manis kepadanya. Aku harus pergi dari sini, keluhnya dalam hati. Ia sudah bosan, ingin ia bebas lagi, terbang melayang tanpa tujuan. Alangkah nikmatnya hidup bebas. Kasihan Liu Lucian, ia dipermainkan nafsunya sendiri. Ia tidak tahu bahwa kebebasan liar seperti itu pun hanya indah dan nikmat dalam khayalan belaka. Kenyataannya tentu akan jauh berbeda dengan khayalan. Ia kini merasa rindu kepada putranya, ingin ia mencari putranya dan hidup di samping putranya. Ia kini maklum bahwa usia tua akan menelannya, perlahan akan tetapi pasti ia akan diseret ke jurang kematian yang tak dapat dielakkan lagi. Biarpun ia dapat mempertahankan wajah dan tubuhnya sehingga tetap kelihatan muda, namun ia tahu bahwa ia tidak akan dapat mempertahankan usia mudanya. Busong, ia mengeluh lagi, teringat betapa kini namanya sudah menjadi buah bibir orang. Betapa sebagian besar orang Kangou memusuhinya. Dia tidak takut, apalagi selama berada dalam istana ini, ia berada di tempat yang aman dan kuat. Sukar bagi musuh-musuhnya untuk mencapainya. Jangankan di dalam istana di mana ia mempunyai banyak teman dan pembela, bahkan andai kata ia berada di luar sekalipun, ia tidak akan gentar menghadapi musuh-musuhnya. Akan tetapi kalau ia teringat akan putranya, mau tak mau ia menjadi menyesal sekali. Bagaimana perasaan putranya kalau tahu bahwa ibunya adalah seorang wanita yang dianggap iblis betina? Seorang wanita gila laki-laki dan suka mencari musuh? Padahal ia dapat menduga bahwa Busong tentu terdidik sebagai seorang laki-laki yang baik oleh ayahnya, Kam Si-ek. Ia teringat akan bekas suaminya ini, seorang laki-laki gagah perkasa yang menjunjung tinggi kebajikan dan kesetiaan. Seorang laki-laki yang anti 100% akan perbuatan maksiat. Tiba-tiba Lucian tersentak kaget dan sadar daripada lamunannya yang menggores perasaan. Suara gaduh jauh di luar menyatakan bahwa di sana terjadi pertempuran. Agaknya perusuh-perusuh itu datang lagi.
Ia menarik napas panjang. Sudah banyak ia membunuh orang-orang yang menyerang istana. Sesungguhnya sama sekali tidak ada permusuhan antara dia dan penyerbu-penyerbu itu, karena mereka itu menyerbu dengan dasar permusuhan pengikut kerajaan-kerajaan. Sudah banyak ia membunuh mata-mata dari Qin, kemudian kerajaan Han Muda. Banyak pula pengikut-pengikut yang ia tahu adalah kaki tangan Kong Lo Sengjin, orang-orang yang menamakan dirinya pengikut setia kerajaan Tang. Ia tidak senang melakukan pembunuhan ini, karena sesungguhnya ia hanya turun tangan untuk membela kerajaan Houhan. Padahal ia sama sekali tidak menempatkan dirinya sebagai pembela kerajaan Houhan. Akan tetapi ia tinggal di istana Houhan, menerima kebaikan dari raja sendiri berikut keluarganya. Bagaimana ia dapat tinggal diam saja? Suara di luar makin gaduh. Lucian tetap duduk tenang. Mudah-mudahan saja para pengawal akan dapat mengatasi perusuh-perusuh itu, atau andai kata para pengawal itu kalah, di sana masih ada Koa Kim Bwe yang ia tahu memiliki kepandaian tinggi. Ia mengharap agar malam ini ia tidak terganggu, tidak usah turun tangan menghadapi perusuh yang hendak mengacau istana Houhan. Sebetulnya, baginya sendiri ia tidak peduli akan keselamatan Raja Houhan sekeluarga. Akan tetapi ia ingat akan kebaikan Koa Kim Bwe dan karenanya merasa tidak enak hati kalau tidak membantu. Maka biarpun suara gaduh itu jelas membayangkan betapa para pengawal agaknya kewalahan menghadapi perusuh yang datang, ia tidak ambil peduli dan tetap tenang-tenang saja di dalam kamarnya. Akan tetapi kini ia tidak dapat melanjutkan lamunannya seperti tadi lagi. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dari luar dan Koa Kim Bwe masuk terhuyung-huyung, rambutnya riap-riapan, mukanya pucat dan kakinya terpincang-pincang. "Cici, tolonglah, dia amat lihai," katanya terengah-engah. Lucian mengerutkan keningnya. Dari cermin di sudut ia dapat melihat betapa Kim Bwe terluka kakinya, berdarah paha kirinya. Melihat rambut Kim Bwe yang awut-awutan itu, ia tahu bahwa selir raja ini telah mempergunakan ilmu mainkan rambut yang sudah lihai. Akan tetapi kalau sampai kalah, padahal terang bahwa selir ini dibantu para pengawal yang cukup kuat pula, hal ini membuktikan betapa lihainya lawan yang datang menyerbu. Ia menjadi marah. Bukan marah karena musuh menyerbu istana dan melukai Kim Bwe, melainkan marah karena penyerbuan musuh itu mengganggunya dari lamunan. Tanpa menjawab, tubuhnya berkelebat keluar dari kamarnya setelah menyambar pedang dan menyelipkan pedang di punggung. Dengan ilmunya yang hebat, sebentar saja Lucian tiba di tempat pertempuran. Ia mengira bahwa yang datang tentulah musuh dalam jumlah banyak. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat bahwa di tempat pertempuran itu, para pengawal mengeroyok seorang lawan saja. Lawan itu seorang laki-laki bertubuh sedang, wajahnya tidak begitu jelas karena gerakannya sangat gesit dan keadaan di situ pun tidak terang, hanya remang-remang. Akan tetapi melihat laki-laki itu menghadapi lawan hanya mempergunakan sebatang kipas yang kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup, hati Lucian berdebar keras. Mungkinkah orang mati dapat hidup kembali? Mungkinkah orang terjungkal ke dalam jurang yang tak tampak dasarnya tidak mati? Mungkinkah Kuiseng hidup kembali? Senjata kipas sehebat itu hanya Kuiseng seorang yang dapat memainkannya, dan bentuk tubuhnya pun ia dapat mengenal. Karena penasaran, ia melompat dekat. Beberapa orang pengawal yang melihat munculnya Lucian, menjadi girang dan cepat berseru, "Minggir! Xian Toanio sudah tiba." Mendengar seruan ini, para pengawal yang jumlahnya 20 orang lebih dan ramai-ramai mengeroyok seorang laki-laki berpakaian putih itu mundur dengan girang. Sudah terlalu banyak teman mereka terluka oleh pemegang kipas yang lihai ini, dan mereka tadi pun mengeroyok dari jarak jauh saja karena gentar. Cepat mereka mengundurkan diri, memberi jalan kepada Lucian yang cepat melangkah maju. Mereka berdiri berhadapan, tak bergerak seperti arca, saling pandang dengan sinar mata penuh perasaan bercampur aduk. Karena jarak antara mereka kini hanya 4 meter dan kebetulan sinar obor dan lampu terarah ke muka mereka, Lucian dapat mengenal laki-laki ini. Memang Kuiseng, sudah tampak agak tua, akan tetapi masih sama dengan dahulu. Malah lebih matang dan sinar matanya langsung menembus hati. Kuiseng, terdapat dorongan di hati Lucian untuk lari, menubruk, dan memeluknya. Begitu berhadapan, terjadi keanehan di dalam hati Lucian. Seakan-akan seorang yang sudah lama merantau jauh dan merindukan kampung halaman kini bertemu dengan sahabat baik sekampung halaman. Seakan-akan ia menemukan sesuatu yang sudah lama terhilang dari dalam hatinya. Terasa kegembiraan mendalam yang belum pernah ia rasakan. Di lain pihak, Kim Mo Taisu bengong terlongong karena terheran-heran. Benarkah wanita jelita yang berdiri dengan sikap penuh wibawa di depannya ini adalah Liu Lucian,
gadis lincah jenaka dan yang pernah menawan hatinya kemudian menghancurkan hatinya itu? Memang ia sudah mengharapkan bertemu dengan Lucian di dalam istana ini karena ia sudah mendengar dari Kong Lo Sengjin bahwa Tok Xiaokui adalah Lucian. Akan tetapi kalau benar wanita ini Lucian, mengapa masih begini muda dan sama sekali tidak berubah sejak hampir 20 tahun yang lalu? Kalau wanita ini Lucian, tentu sudah berusia 40 tahun, akan tetapi mengapa masih tampak seperti baru 20 tahun usianya? Para pengawal merasa heran pula karena kedua orang sakti itu tidak lekas-lekas bertanding mengadu ilmu, melainkan hanya berdiri saling pandang tanpa bergerak. Ada di antara mereka mengira bahwa kedua orang ini tentu sedang mengadu ilmu melalui pandangan mata. Tiba-tiba tubuh Lucian melesat cepat sekali menyambar ke arah Kim Mo Taisu, akan tetapi mereka tidak saling serang. Bagaikan seekor burung terbang, tubuh Lucian mencelat lagi ke atas langsung melompat ke atas genteng istana dan di lain detik tubuh musuh aneh itu pun melesat lenyap mengejar. Karena cepatnya gerakan mereka berdua, para pengawal itu tidak tahu bahwa tadi Lucian membisikkan kata-kata kepada Kim Mo Taisu. Memang hal ini disengaja oleh Lucian. Dengan kepandaiannya, ia tadi berbisik ketika tubuhnya menyambar, "Kui Towako, kau ikutlah aku." Kedatangan Kui Seng atau Kim Mo Taisu ke istana ini memang dengan niat menjumpai Tok Xiaokui yang menurut penuturan Kong Lo Sengjin adalah seorang di antara musuh-musuh istrinya, bahkan yang mengirim pembunuh itu ke Minsan. Maka kini mendengar bisikan Lucian, ia cepat mengejar. Memang lebih baik lagi kalau ia dapat bicara dengan wanita itu tanpa terganggu orang lain. Namun, ia merasa kaget dan kagum juga melihat gerakan Lucian. Bukan main hebatnya ilmu meringankan tubuh itu, sama sekali tidak boleh dikatakan kalah atau di bawah tingkatnya. Tentu saja ia tidak tahu bahwa Lucian sekarang bukanlah Lucian 20 tahun lebih yang lalu. Lucian sekarang telah mewarisi ilmu ginkang yang tiada keduanya dari Hui Kiam Eng Tan Hui. Agaknya Lucian juga ingin memamerkan kepandaiannya, maka wanita ini menggunakan ilmu lari cepat sambil mengerahkan ilmunya. Larinya cepat sekali seperti terbang. Namun ia sama sekali tidak merasa heran melihat kenyataan bahwa Kim Mo Taisu dapat mengejar dan mengimbangi kecepatannya. Memang ia sudah tahu betul bahwa Kui Seng memiliki kepandaian yang amat tinggi. Hanya ia tidak tahu bahwa untuk dapat mengimbangi kecepatannya, Kim Mo Taisu juga telah mempergunakan seluruh kepandaiannya. Karena kecepatan yang luar biasa ini, sebentar mereka telah berada jauh di luar kota raja, di luar sebuah hutan yang sunyi dan jauh dari perkampungan. Kembali mereka berdiri saling berhadapan, di bawah sinar bulan yang muncul lewat tengah malam. Berdiri saling pandang tanpa bergerak maupun bicara sampai lama sekali. "Kui Towako," akhirnya Lucian mengeluarkan suara, setengah menjerit, setengah mengeluh, lari menubruk dan merangkul leher Kim Mo Taisu lalu menangis terisak-isak di dadanya. Semua rindu dendamnya akan kebahagiaan, rindu terhadap putranya, semua ia tumpahkan di dada laki-laki itu. Semua kekecewaan hidupnya selama ini, ia carikan hiburan di atas dada yang lapang itu. Semua rasa kasih sayang yang bebas daripada nafsu, ia rasakan kini bergelora dalam hatinya terhadap laki-laki ini. Selama ini ia menganggap semua laki-laki sebagai hiburan dan permainannya sehingga ia merasa muak dan bosan. Ia haus dan rindu akan kasih sayang mulus dan murni di samping perlindungan seorang pria. Kini ia sadar bahwa andai kata dahulu ia menjadi istri Kui Seng, kiranya hidupnya tidak akan serusak sekarang ini. Dan kini ia telah bertemu Kui Seng yang disangkanya telah mati. Belum terlambatkah dia? Masih terbukakah pintu kebahagiaan baginya, setelah terombang-ambing gelombang permainan nafsu selama ini? Sudah terlalu banyak dosa-dosa dan penyelewengannya. Kalau saja Kui Seng tahu akan semua sepak terjangnya, tentu. Tiba-tiba ia sadar betapa hanya seketika tadi saja jari-jari tangan Kui Seng membelai rambutnya. Kini laki-laki itu sama sekali tidak membelai rambutnya, bahkan urat-urat tubuh itu menegang, kaku dan dingin. Tiba-tiba teringatlah Lucian bahwa kedatangan Kui Seng malam hari itu adalah untuk mengacau istana. Padahal semua orang tahu bahwa Tok Xiaokui berada di dalam istana itu. Jadi kedatangan Kui Seng adalah untuk memusuhinya. Seketika ia merenggutkan diri, meloncat ke belakang, lalu bertanya dengan suara ketus. "Kui Towako, dengan maksud apakah kau menyerbu istana Hohan?" Sikap dan pandang mata Kim Mo Taisu dingin ketika menjawab, "Dengan maksud mencarimu, Tok Xiaokui." "Kui Towako, kau sudah tahu bahwa Tok Xiaokui adalah aku. Apakah kau juga seperti mereka, memusuhi aku dan menyebutku Tok Xiaokui? Lupakah engkau bahwa aku ini Liu Lucian?" Sejenak jantung Kim Mo Taisu terguncang keras.
Memang inilah Lucian, satu-satunya wanita yang pernah merampas cinta kasihnya secara mendalam. Akan tetapi ia mengeraskan hati dan dengan suara dingin ia menjawab, tidak ada Lucian lagi di dunia ini, dia sudah mati. Kui Seng, juga Kui Seng sudah mati, yang ada sekarang Tok Xiao Kui dan Kim Mo Taisu. Watak Lucian memang keras. Biarpun ia sudah bukan orang muda lagi, namun kekerasan wataknya tak pernah hilang. Kini pandang matanya tajam, alisnya berdiri. Dibandingkan dengan Kui Seng, ia dahulu bukan apa-apanya dan sama sekali bukan tandingannya. Akan tetapi sekarang ia tidak takut. Bahkan ada keinginan hatinya untuk menguji kepandaiannya yang telah maju dengan hebat selama 20 tahun lebih ini. Begitukah? Jadi selama ini engkau mendendam kepadaku karena peristiwa 20 tahun yang lalu itu? Dan sekarang engkau mencariku untuk membuat beres perhitungan lama? Sudah kukatakan, tidak ada lagi urusan dahulu. Yang ada hanya urusan antara Tok Xiao Kui dan Kim Mo Taisu. Bagus, kata Lucian dengan suara mendongkol. Aku Tok Xiao Kui, selamanya baru sekarang ini bertemu dengan Kim Mo Taisu. Apakah kehendakmu mencariku, Tok Xiao Kui? Apakah engkau bersekutu dengan musuh-musuh keluarga kerajaan Tang Lama? Siapakah mereka? Di antaranya ada orang-orang Hitan, juga Matai Kun, Pou Qilui, dan terutama sekali Ban Pilocia. Cih, mengapa aku harus bersekutu dengan orang-orang macam itu? Kim Mo Taisu, tuduhanmu ini sama sekali tidak masuk akal. Tok Xiao Kui, mengapa engkau memusuhi Kong Lo Seng Jin? Lucian mengerutkan kening dan memandang tajam, kemudian tersenyum lebar. Dan diam-diam Kim Mo Taisu terheran-heran melihat deretan gigi putih di balik bibir merah itu. Benar-benar tidak ada perubahan sedikit pun juga pada diri Lucian, pikirnya. Hik, kakek lumpuh menjemukan itu? Hei, Kim Mo Taisu, aku tidak tahu hubungan apa adanya antara engkau dengan kakek lumpuh itu, dan aku tidak tahu pula mengapa engkau memeriksaku seperti seorang hakim memeriksa pesakitan. Akan tetapi dengarlah baik-baik, secara pribadi aku tidak mempunyai permusuhan dengan Kong Lo Seng Jin si kakek lumpuh. Akan tetapi karena aku tinggal di istana Hou Han dan dia datang menyerbu istana, tentu saja aku menghadapinya. Kalau kakek lumpuh itu tidak kuat menghadapi aku lalu minta bantuanmu, benar-benar lucu dan tak tahu malu. Tok Xiao Kui, mengapa engkau mengirim seorang pembunuh ke Minsan untuk membunuh keponakan perempuan Kong Lo Seng Jin? Kim Mo Taisu bertanya memancing. Lucian bangkit kemarahannya. Ia membanting-banting kakinya ke tanah, dan diam-diam Kim Mo Taisu merasa terharu. Benar-benar tidak ada perubahan pada diri Lucian. Kebiasaan membanting kaki kalau marah-marah pun masih sama dengan dulu. Kim Mo Taisu, apakah engkau ini seorang gila? Kalau aku memang menghendaki nyawa seseorang, perlu apa aku menyuruh orang lain? Kalau aku ingin membunuh keponakan Kong Lo Seng Jin, biarpun ada 100 orang keponakannya itu, apa kau kira aku tidak bisa melakukannya sendiri? Entah macam apa siluman betina itu sehingga engkau sampai bersusah payah mencari pembunuhnya dan menuduh aku pula. Siluman betina itu adalah istriku. Oh, mata Lucian terbelalak kaget dan sejenak ia hanya memandang wajah Kim Mo Taisu yang suram-muram itu. Rasa terharu mengusap perasaan Lucian, kemudian rasa gembira timbul, dan tak tertahankan lagi ia tertawa. Mula-mula tertawa lirih, terkekeh-kekeh sampai menutupkan punggung tangan kanan di depan mulut sambil menundukkan muka, kemudian kakinya bergerak maju dan di lain saat ia telah merangkul pinggang Kim Mo Taisu dan menyembunyikan muka di dadanya seperti tadi lagi. Hanya kalau tadi ia menangis terisak-isak, kini ia tertawa terkekeh-kekeh, tubuhnya berguncang-guncang menahan ketawa. Kim Mo Taisu berdiri tegak, mengerutkan keningnya. Ia amat mengkhawatirkan ini. Menghadapi lawan yang bagaimana berat dan lihai pun ia tidak gentar. Akan tetapi menghadapi Lucian, melihat wajah yang masih cantik jelita, pandang mata yang bersinar-sinar, mulut yang amat manis, mencium bau harum yang aneh dan khas dari tubuh wanita ini, benar-benar merupakan hal yang amat berat baginya. Ia bukan seorang yang mudah tergila-gila kepada wanita, akan tetapi tak disangkalnya pula bahwa hatinya lemah apabila berhadapan dengan Lucian, wanita yang pernah merampas cinta kasihnya. Akan tetapi, ia teringat akan istrinya, maka ia mengeraskan hati dan meramkan mata. Ah, nasib kita sama. Hai Hik, tidak bahagia dalam pernikahan. Suara Lucian ini membuat Kim Mo Taisu membuka matanya.